kita mari kita mendengarkan kajian Kismala pada sore hari ini kepada Ustadz Muhammad Yahya. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ilaihi wa aslimu lah min qabli wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Shadaqallahul azim. Ikhwa fillah rahimakumullah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik yang dikirimkan kepada saya adalah tentang surah Az-Zumar ayat 53 dan 54 ya. Rasulullah SAW menyatakan berkaitan dengan surah Az-Zumar 53 ini, kata Rasulullah SAW, ma uhibbu anna liyad dunya wa ma fiha bihadhil ayah. Aku tidak suka diberikan dunia dan seluruh isinya tapi tidak dikasih surat Az-Zumar 53 ini. Kita ini kalau dikasih isinya dunia, semua dunia milik sampean, tapi tidak dapat surat Az-Zumar 53, kira-kira mau nggak? Pasti mau, insya Allah ya. Rasulullah SAW menyatakan, seandainya dia diberi seluruh isi dunia ini, tapi tidak dikasih surat Az-Zumar 53, itu Rasulullah nggak senang, karena Az-Zumar 53 jauh lebih disenangi oleh Rasulullah SAW dibanding dengan dunia dan seluruh isinya. Kenapa orang bikin komparasi seperti ini? Tentu saja karena dia mengetahui nilai dari surat Az-Zumar 53 ini. Anda jika tahu betapa mahalnya diamond misalnya, tentu Anda akan tidak menganggap sesuatu yang remeh seperti Anda menganggap batu ya. Meskipun dia sama-sama stone, tapi yang ini berbeda, sama-sama batu, satu batu mutiara, yang satu batu kali, bedalah perlakuannya ya. Maka pemahaman kita akan Az-Zumar 53 ini penting agar kita ini mengerti keistimewaan yang ada di balik dan makna dari ayat Az-Zumar 53. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari asbab nuzul. Ibnul Jauzi misalnya memberikan list ada 4 asbab nuzul yang dikaitkan dengan Az-Zumar 53. Yang pertama, ada sekelompok orang-orang musyrik datang ke Rasulullah SAW. Mereka ini adalah, kalau gambarannya di dalam redaksinya, qad qatalu fa'aktharu, banyak bunuh orang, wazanu fa'aktsaru, banyak berzina. Masya Allah ya. Ada orang, sekelompok orang banyak melakukan perzinaan dan pembunuhan, datang ke Rasulullah SAW dan kemudian berkata kepada Rasulullah, innalladzi tad'u ilaihi lahasanun, kata dia, ya Rasulullah, sesungguhnya apa yang kamu ajarkan itu demikian baiknya, bagus semuanya yang engkau ajarkan kepada kami. Mereka kemudian berkata, lau tukhbiruna anna lima amilna kafarah. Masalahnya adalah kami ini pelaku maksiat, kami rajin berzina, rajin bunuh orang ya, bukan rajin belajar, rajin berzina, rajin bunuh orang. Kata dia, adakah untuk kami ini kafarah, adakah untuk kami ini pembebasan, karena kami melihat diri kami ini terlalu masuk di dalam kemaksiatan. Turun ayat ini, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yang pertama. Yang kedua, turun kepada Ayyas bin Abi Rabi'ah
dan Walid bin Mughirah serta nafarum minal muslimin. Yang ketiga turun kepada sekelompok orang-orang musyrik juga atau orang kafir yang datang juga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hampir mirip dengan kelompok yang pertama, bertanya juga tentang kemungkinan dia bisa diampuni. Ya. Ahlu Makkah, dia menyatakan, yaz'umu Muhammad anna man abadal awthan wa qatlun nafsi allati harramallah lam yughfar lah. Muhammad itu mengajarkan bahwa orang yang menyembah berhala dan membunuh tanpa alasan yang benar, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, fa kaifa nuhajiru wa nusallimu wa qad fa'alna dzalik. Bagaimana kami ini akan berhijrah dan memeluk agama Islam jika ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu demikian? Turunlah surah Az-Zumar ayat 53. Dan yang paling terakhir, kisah ini, surah ini dikaitkan dengan Wahsy bin Harb, qatilu Hamzah, pembunuh Hamzah, the killer of Hamzah. Ya. Jadi ayat ini menarik kalau kita lihat backgroundnya berkenaan dengan irtikabul kabair, orang yang terus menerus melakukan perbuatan dosa. Oke, kita dudukkan dulu baru nanti kita lihat ke Wahsy. Dosa itu secara umum biasanya dipetakan menjadi dua, ya. Satu shaghair, dua kabair. Pemetaan ini sesungguhnya bukan dimaksudkan untuk mengklasifikasi dosa sehingga Anda kemudian mudah, oke lah, I did it wrongly but it's small error, Ustaz. Ini cuman dosa kecil, bukan itu poinnya. Poinnya sebenarnya adalah jangan sampai kita melakukan dosa yang kemudian mengeluarkan kita dari iman, membuat kita menjadi hilang keimanan kita melakukan dosa yang besar yang kemudian mengharuskan kita mendekam selamanya dalam nerakanya Allah SWT. Karena sebenarnya kita ini mestinya harus memandang kalau berbuat dosa itu kepada siapa kita bermaksiat. Anda kalau punya iman mestinya tidak memetak-metakkan dosa, mestinya mau kecil mau besar. Kalau fokusmu kepada siapa Anda berbuat maksiat, maka Anda tidak pernah mikirin apakah dosa itu kecil atau dosa itu besar. Ya, kalau Anda respect kepada saya, any mistake yang kamu lakukan kepada saya, tentu itu merupakan bentuk ketidakhormatan Anda kepada saya. Lah gitu toh. Sekecil apapun, Anda akan hati-hati untuk tidak menyakiti saya. Kenapa? Because you respect me. Misalnya, sama sekarang, kalau Anda tahu Allah SWT mendeklar syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendeklar cinta kepada Allah SWT, bagaimana Anda bisa melakukan dosa kepada Allah SWT atas nama ini dosa kecil atau dosa besar? Ya. Sekali lagi, pemetaan ini hanya digunakan untuk memudahkan kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar itu seperti membunuh orang, berzina, syirik kepada Allah SWT, ya, uququl walidain. Dosa besar. Dalam bahasa agama, kadang-kadang dosa besar ini disebut dengan istilah fakhsya atau kabair. Fakhsya itu adalah dosa yang mengeluarkan kita dari kemanusiaan kita, sehingga sebenarnya kita tidak bisa lagi disebut sebagai human being. Kita simply animal, hanya binatang aja sebenarnya, bahkan lebih rendah lagi dari binatang. Kita logikakan dulu ya, gini, apa yang membedakan binatang dengan manusia? Akal, oke? Dalam bertindak, kalau ada seseorang yang melakukan tindakan dengan tidak menggunakan akalnya, maka sebenarnya dia berubah dari seorang human being menjadi animal. Prinsipnya gitu. Karena itu dalam madhab behaviorisme, ya, of actionnya behaviorism, anjing Pavlov kalau masih ingat, ya, begitu ada stimulus, dia apa kemudian? Action, langsung direspon, nggak ada akal di situ. Jadi kalau ditanya kenapa kamu melakukan tindakan, karena ada stimulus, karena saya terangsang, ya. Sama seperti anjing yang kemudian begitu dia terangsang, dia mengeluarkan air liurnya. Oke?
Manusia kalau melakukan tindakan tidak seperti anjing, karena ditapis dulu oleh akalnya. Oke, kita pakai theory of action-nya George Herbert Mead misalnya. Herbert Mead misalnya memberikan stages menjadi 4 orang kalau bertindak. Ya. 1, kata dia, ada impulse, ada impulsnya. Yang kedua baru perception, baru masuk ke manipulation, baru setelah itu consummation. Itu yang membedakan kita dari hewan. Orang itu manusia, meskipun ada stimulus, impuls, ya, ada stimulus, tidak langsung dikonsumasi. Dia masih langkah keduanya perception. Perception using your own intellect, your brain. Dipikir dulu, gimana ya, baik enggak ya, ini bagaimana ya. Itu yang membedakan kita dengan anjing. Anjing tidak berpikir, daging ini halal atau haram. Daging ini punyanya seorang atau enggak. Once dia feel hungry, ngapain dia? Action. Oke, tidak ada perception di dalamnya, nggak ada manipulasi di dalamnya, nggak ada konsumasi di dalamnya. Saya tanya, orang berzina itu dia bertindak seperti anjing atau seperti human being? Anjing. Kenapa? Karena begitu ada stimulus, dia ngapain? Action. Dia tidak berpikir ini halal atau haram, ini punya orang tua atau tidak, apakah kalau saya melakukan tindakan ini Allah ridho atau enggak, orang tuanya ridho atau enggak, atau saya menyakiti orang tuanya atau enggak, apakah cara ini cara manusiawi atau enggak. Perceptionnya enggak ada, manipulasi juga enggak ada, dia langsung naik ke konsumasi. Kalau ada orang yang begitu ada stimulus, ya, ada stimulus, kemudian langsung action, apa dia itu? He or she is a dog. Anjing dia itu. Itu maksudnya. Kenapa? Karena tidak menggunakan akalnya. Karena itu dalam Islam disebut dengan fakhsha. You lost your humanity. Kamu bukan human being. You just simply an animal. Itu yang menarik untuk kita pikirkan. Agama ini sebenarnya logis banget dan rasional banget, karena kemudian kita turun serendah-rendahnya hanya menjadi an'am, balhum adall, jadi binatang, ya. Oke. Karena itu semua perbuatan maksiat yang besar sebenarnya menurunkan derajat Anda dari human being menjadi binatang. Membunuh is not human. To kill someone itu is not human. Dari persepsi apapun, ada manusia membunuh manusia yang lain, itu bukan tindakan manusia, binatang yang melakukan itu. Ya, manusia itu tidak begitu, ada perceptionnya dia. Oke, makanya membunuh, berzina, syirik, ukukul waliden, kabair dia. Pertanyaannya adalah, kalau orang melakukan kabair dan tidak hanya sekali, asrafu ala anfusihim, itu nanti maknanya adalah irtikabul kabair. Ya, they repeated, terus melakukan kabair. Zina bukan once, twice, 3 times, terus dan seterusnya. Gila dia. Nah, pertanyaannya adalah, kalau orang sudah melakukan perbuatan yang kabair ini, bagaimana dia ini bertaubat? Apakah dia bisa diterima oleh Allah SWT dan seterusnya? Ayat ini berkenaan dengan itu. Karena itu kata para ulama, ayat ini adalah ayat yang paling lembut di dalam Al-Quranul Karim. Kalau ada pertanyaan, apakah ayat yang paling lembut dalam Al-Quran? Az-Zumar 53. Kata Sayyidina Ali, ini ayat yang paling luas di dalam menggambarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur mengaitkan asbab nuzul ayat 53 dari surat Az-Zumar ini kepada kisahnya pembunuh Hamzah Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb adalah seorang budak, slave, yang kemudian diprovokasi oleh Hindun bin Utbah. Hindun anaknya Utbah. Utbah salah satu pemimpin Quraisy yang terkenal, seperti Abu Jahal. Sama nasibnya seperti Abu Jahal, dia mati di perang Badar. Hindun marah karena ayahnya mati. Hindun menikah dengan Abu Sofyan,
punya anak nanti Muawiyah bin Abi Sofyan yang menjadi khalifah ke-6 dalam Islam. Bayangin ya. Hindun ini perempuan yang sangat apa ya, kalau sekarang maskulin banget, dalam pengertian selalu memprovokasi kaum Quraisy untuk tegak melawan Rasulullah dan tentaranya orang Islam. Bahkan ide yang meminta kaum perempuan juga ikut serta dalam perang Uhud untuk menjadi cheerleaders, menyemangati kaum laki-laki di perang Uhud, idenya Hindun. Kata Hindun, di Badar kita hancur, kita tidak boleh kalah di perang Uhud, karena itu salah satu cara untuk membangkitkan semangatnya kaum Quraisy adalah kita ikut juga datang dan kita akan menabuh genderang menyemangati para pria. Salah satu puisinya Hindun adalah, majulah wahai kaum laki-laki Quraisy, kalau engkau menang pulang kami rangkul. Kata dia, tapi kalau kamu kalah kamu berkalang tanah, kata dia ya. Sambil dia menabuh genderangnya. Itu Hindun. Hindun berkata kepada Wahsy, kalau kamu mampu membunuh pembunuh ayahku Utbah, kamu bebas. Wahsy kemudian membunuh Hamzah dengan tombaknya yang kita ketahui bersama. Hindun membelah dadanya Hamzah, mengambil jantungnya dan berusaha untuk mengunyah-ngunyahnya. Karena itu Hindun dikenal sebagai perempuan pemakan jantungnya Hamzah. Kurang jelek apalagi Hindun ini. Ya, Masya Allah Hindun ini. Tapi nanti gini nih, masuk Islam dan diterima Islamnya. Dan menarik, menjadi salah satu tokoh dalam dunia Islam. Ya. Saya lanjutin lagi Wahsy. Wahsy akhirnya terbebas, dia menjadi a free man in Mekah. Setelah lama perang Badar selesai, perang Uhud selesai, sampai sekarang Fathu Makkah, kira-kira tahun ke-10 Hijriah lah. Nabi kemudian melakukan pembebasan kota Mekah yang sangat terkenal. Di pembebasan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW menyatakan siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan aman, dan semuanya lah mereka diampuni. Kata Rasul, hari ini hari pembebasan, hari ini bukan hari untuk caci maki. La tathriba alaikumul yaum, kata Rasulullah SAW. Singkatnya kemudian, tetapi ada beberapa orang yang memang menjadi musuh Islam dan mereka tidak menunjukkan itikat baik kecuali permusuhan kepada Islam, maka mereka masuk dalam the most wanted person, boleh dibunuh on the spot. Salah satunya adalah Wahsy bin Harb, termasuk juga putranya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal. Wahsy karenanya, satu riwayat dia pergi ke Taif, keluar dari Madinah. Riwayat yang lain menyatakan kalau siang hari dia sembunyi, malam hari dia berjalan sampai ke Himyar, salah satu kerajaan di Yaman, perbatasan Saudi ya, Yaman. Dia sampai ke sana. Sama sekali Wahsy tidak berpikir bahwa dia akan diterima sebagai bagian dari masyarakat Islam di Mekah. Menariknya, Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Wahsy untuk agar Wahsy jika berkenan menerima Islam dan bergabung dengan Muslim community di Makkah. Wahsy kemudian berkata, wamal Islam, kata dia, Islam yang bagaimana yang kamu tawarkan kepada kami? Islam yang kamu taat kepada Allah SWT yang satu, kepada Rasulullah SAW, tidak membunuh dan bla 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 bla. Kata Wahsy, bagaimana saya mau se-Islam? Bukankah Muhammad SAW menyatakan orang yang syirik kepada Allah, yang membunuh, yang berzina, dia akan mendapatkan dosa besar, azabnya dilipat gandakan, dan yang terakhir dia akan dijerembabkan ke dalam neraka selama-lamanya dalam keadaan hina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzab wa yakhlud fihi muhana, kata dia. Bagaimanakah saya mau masuk Islam? Wong saya ini syirik, saya berzina, saya membunuh orang. Kalau saya masuk Islam saya dapat 3 dosa, dilipat gandakan azab, dan masuk neraka selamanya dalam keadaan hina. Tentu ini pilihan yang tidak rasional.
Kata dia, saya tidak mau. Dibacakan lanjutan surat Al-Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Enggak wasi, asalkan kamu tobat, beriman, dan beramal soleh dengan cara yang serius, kamu diterima oleh Allah SWT meskipun banyak dosanya. Kata wasi, hal tajiduli, kata dia, apakah ada bagi diriku ini rukhsah? Kayaknya ini syaratnya terlalu berat. Ya, I can make it, kata dia. That's too hard. Kenapa? Too tough, kata dia. Satu, harus iman, harus taubat. Dua, harus iman. Yang ketiga, harus amal soleh dengan serius. Kata dia, enggak, saya enggak mungkin bisa itu. Dibacakan lagi surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang syirik kepadanya dan mengampuni dosa apapun saja kepada mereka yang dikehendaki, kepada dia yang dikehendaki. Kata Wahsy, it sound good, but, kata dia, kayaknya saya tidak termasuk the chosen one. Saya tidak masuk the chosen one, kata dia. Itu ayatnya kan Allah mengampuni dosa bagi dia yang dikehendaki. Kayaknya saya yang tidak dikehendaki deh. Karena dia terlalu banyak melakukan kesalahan. Dia sendiri itu melihat dirinya sudah tidak mungkin dia diampuni. Akhirnya turunlah ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dan Wahsy nanti masuk Islam. Dia datang ke Madinah, dia tutup mukanya, dan kemudian dia berbaiat kepada Rasulullah SAW, masuk Islam. Dia buka tutupnya dan dia berkata, ana Wahsy bin Harb ya Rasulullah. Oh, kamu Wahsy? Kata Rasulullah SAW, ceritakan bagaimana kamu membunuh Hamzah. Diceritakan oleh Wahsy bagaimana dia membunuh Hamzah. Setelah itu Rasulullah SAW menyatakan, ghayyib anni wajhak, kata dia, sembunyikan wajahmu dariku, jangan tampakkan batang hidungmu di hadapanku. Sungguh aku tidak akan melihatmu setelah hari ini. Rasul masih terbayang-bayang wajahnya pamannya yang sangat dia cintai dan menjadi pembela Islam di awal-awal Islam. Wahsy disuruh, diampuni Wahsy, diterima taubatnya. Akan tetapi Rasulullah meminta, kamu jangan dekat, jangan menampakkan denganku, karena itu masih tersisa kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghayyib anni wajhak, kata Rasulullah SAW. Ya, sembunyikan dariku wajahmu. Kata, nanti Wahsy menyatakan, saya dengan tombak ini membunuh orang terbaik dalam Islam. Dan dengan tombak ini pula saya bertekad akan membunuh orang paling jelek dari musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Di perang Yarmuk, ya, musuh Islam terbesar adalah Musailamah al-Kadzab. Siapa yang menombak dan membunuh Musailamah al-Kadzab? Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb. Menarik ya. Lah, ayat ini berkenaan dengan orang yang melakukan dosa besar, bunuh, berzina, dan seterusnya. Bagaimana Allah menyapa orang-orang yang melakukan dosa besar? Kita lihat ayatnya sekarang. Tadi itu asbab nuzulnya, sekarang kita masuk ke ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ayat ini dibuka dengan kata qul. Katakan Muhammad. Setelah kata qul baru sapaan Allah kepada mereka. Gini. Jadi kalau kita lihat kalimatnya, ini kalimat yang tidak langsung diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta Nabi Muhammad SAW untuk acting, ya, menyatakan kul, katakan Muhammad, bukan Allah langsung. Berbeda misalnya dengan ayat yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu, langsung. So Allah, you guys. Atau ya ayyuhan nas, hey manusia. Allah yang dipanggil you, ya, all.
Jadi bedanya di sini ndak. Sekarang Nabi Muhammad yang menjadi mediatornya. Allah, Nabi Muhammad, baru orang-orang yang pelaku kabair ini, dosa-dosa besar. Ya, apa maknanya begini? Allah itu kalau ndak akan bicara dengan orang yang ahli maksiat, dengan orang kafir Allah ndak berbicara. Salah satu tanda tidak disukainya seseorang atau kaum adalah, atau orang-orang yang Allah tidak suka adalah, Allah tidak berbicara kepada orang itu. La yukallimuhumullah. Allah tidak berbicara dengan mereka. Mereka ini karena dosanya besar, dia tidak layak untuk diajak bicara sama Allah SWT. Masya Allah ya. Bahkan gini, kita ini kadang-kadang tidak memahami dengan baik kalau ada panggilan. Saya masukin dulu ke logikanya. Jenengan Anda kalau mendengarkan kata ya ayyuhalladzina amanu, you feel respected atau enggak? Hai orang-orang yang beriman. Saya coba jelasin dulu gini ya. Kalau ada nida atau panggilan, bayangkan dulu siapa yang memanggil dan siapa yang dipanggil. Oke? Saya tanya, kalau Anda dipanggil oleh your dean, dekan Anda, you feel respected atau enggak? Respected. Oh, saya dari seluruh mahasiswa yang ada, saya yang dipilih. Sekarang saya naikin sedikit. Kalau rektor of Brawijaya University itu kemudian memanggil Anda, invite you to his office, kamu merasa respected enggak? Makin. Kalau Anda dapat invitation dari President of the United States of America, diundang, invited to the White House untuk presenting apalah, enggak tahu saya. Kamu merasa terhormat? Tentu saja. Saya Pak, the only student in Indonesia get invited by the President of United States. Wow, menarik. Karena apa? Karena itu menunjukkan kehormatan. Sekarang saya tanya, ada yang lebih memiliki kehormatan dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak ada. Malikul Mulk, raja di raja, king of the king, the real king of the king, bukan yang di Sumatera, ya bukan yang di Jawa Barat ya, the real king of the king. Ya. Masya Allah. Tapi manggil kamu, manggil kita. Siapa kita ini? Meaningless. Ya, banyak dosa, mulut kita bau penuh dengan dosa, gosip segala macam. Kemana-mana kita membawa kotoran. Allah manggil kita, memang siapa kita ini? Coba renungin, ya Allah. Satu, orang itu kalau manggil dalam bahasa Arab cukup pakai iya. Ya Yahya, khudil kitab biquwah. Ya Adam, inni ja'iluka linnasi, misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Pakai iya saja. Lihat panggilannya. Kalau panggilan itu ditambahi kata ayun sama ha, ayun itu kalau kita mau fokus sama seseorang. Ada orang manggil tidak fokus. Misalnya saya manggil masnya ini, tapi arah saya kena mas, saya tidak fokus. Tapi kalau saya begini, saya berikan atensi kepada dia, mas, wow, berarti saya lebih menghormati. Bayangin, Allah fokus pada kita. Hanya itu fungsinya li ta'dim, untuk mengagungkan kita. Ya, kenapa? Karena kita dipandang hormat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kayak beginilah. Saya tadi di-invite ke atas panggung. Misalnya boleh dengan dua cara. Misalnya kepada Pak Yahya, kamu dipersilahkan. Boleh? Boleh aja. Satu, yang kedua kepada Pak Yahya, beliau dipersilahkan. Mana yang menunjukkan penghormatan? Beliau. Padahal beliau bisa kita ganti kamu. Nothing wrong with that. Tapi yang satu menunjukkan bentuk penghormatan, yang satu tidak. Bayangin, kita ini dihormati oleh Allah, fokus, diberikan atensi, dan kita dipanggil dengan cara yang terbaik itu. Mestinya kita mikir, siapa saya ini?
Kalau kita bangga dan senang dipanggil oleh rektor, dipanggil oleh presiden, kenapa Anda tidak merasa gembira dalam hati saat mendengarkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Mestinya yes ya Allah. Ya, nopo Gusti. Senang hati kita itu mestinya. Itu poinnya ya. Dan yang menarik lagi, kita dipanggil dengan sesuatu yang paling indah yang kita miliki. Saya gini mudahnya ya, saya ini bisa disebut dengan banyak macam panggilan. Hei dosen, hei ustad, hei gendut, hei wong anake 5, hei orang yang istrinya masih 1, misalnya ya. Ada banyak saya ini bisa dipanggil, oke? Atau masalah, hei pendosa, hei pembohong, hei malas ibadah, hei pelaku maksiat. Saya banyak bisa dipanggil. Tapi Allah tidak memanggil dengan semuanya. Sebenarnya kan Allah bisa, hei segendut, hei pemalas untuk ibadah, hei penghafal Quran yang tidak hafal-hafal, misalnya ada banyak ya tak? Tapi Allah memilih dengan panggilan yang paling istimewa yang kita miliki, yaitu iman. Anda itu miliki banyak, ya tak? Kita ini memiliki banyak. Saya memiliki tubuh gendut, tapi insya Allah saya memiliki iman, berapapun kualitasnya di dalam hati saya. Ya. Dan Allah memanggil saya dengan memesrai dengan sesuatu yang paling berharga dari yang saya miliki, which is iman. Dan Allah memanggil dengan itu, ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah ya. Karena itu kata Imam Hasan al-Basri, mestinya setiap ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kita ini senang. Dan kemudian dengan attentive ear kita bilang ke Allah, ya Allah nopo Gusti, apa ya Allah? Karena setiap Allah memanggil dengan cara yang baik, mesti niku kebaikan. Oke, sekarang ayatnya dimulai dengan kul untuk menunjukkan kejauhannya dulu. Untuk orang yang penuh maksiat, Allah masih memanggil dengan panggilan mesra. Ya ibadi, hey my slave, oh slave of mine. Perhatikan nisbatnya ya. Wahai hambaku. Saya kasih biar Anda masuk di dalam logikanya. Saya dosen punya mahasiswa. Kalau mahasiswa saya itu bodoh, nawakal, sukanya malam itu hanging out sampai jam 3 pagi, tapi nggak karu-karuan, yang dilihat pornografi, ngobrol ngalor ngidur, sukanya nggak karu-karuan. Ada orang terus tanya, Ustadz, saya tadi malam ketemu seseorang, katanya muridnya Ustadz, siapa namanya? Itu Master Gondoruo misalnya. Ya. Saya ingat Gondoruo itu tadi itu, ya, nuakal dan segala macamnya. Saya bilang apa? Siapa Gondoruo? Kayaknya enggak deh. Kayaknya saya enggak punya mahasiswa kayak begitu. Meskipun dia murid saya enggak mau melekatkan dia kepada saya. Bah, aku enggak duwe mahasiswa model ngono itu. Kenapa? Karena dia merendahkan kualiti saya. Sepurane ae rek masih kon mahasiswaku ndak anggap mahasiswaku kon. Opo? Wis bodoh, nuakal, kurang ajar dan segala macamnya. Saya keluarkan dia. Kita itu tidak mau mengalamatkan diri. Masya Allah, Anda saja, ada enggak kira-kira, semoga enggak ada di sini, mahasiswa misalnya, sampai nonton di televisi-televisi, Anda sukses, jadi manajer, jadi CEO, orang tua Anda dari kampung, pakaian yang sangat sederhana, bawa ayam, datang ke kantor Anda, ketika orang bertanya, siapa dia, bapak Anda? Bukan orang dari kampung. You tidak mengakui itu bapakmu, you tidak mengakui itu ibumu. Bayangin, kenapa? Karena kamu anggap dia merendahkan. Sekarang saya tanya, waktu Vanessa ketangkep karena 80 juta, masih ingat ya, Vanessa, semoga Anda pada ingat, ini buruk ya. Misalnya, waktu ketangkep, gimana reaksi orang tuanya? Dia enggak saya anggap sebagai anak. Lihat, sekarang bayangin ini. Ada orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Pezina dia, bunuh orang dia, syirik dia. And yet Allah still calling them, oh my slave, oh slave of mine.
Bayangin itu, ya Allah. Betapa baiknya engkau ya Allah. Betapa rahmannya engkau ya Allah. Saya orang tua, kalau punya anak, begal, suka bunuh orang, merkosa anak gadis tetangga, pencuri orang, saya mungkin tidak akan mengakui dia sebagai anak. Siapa itu Pak? Enggak tahu saya. Anak setan nih. Gitu saya bilang. Hatta itu anak saya menjauhkan dari saya. Bahwes aku kehilangan anak situ. Bayangin, bukan orang tua itu gini, contoh ya, bayangin. Sampean menikah dengan pasangan yang orang tua tidak ridho. Apa yang dilakukan orang tua? Kamu kalau tetap menikah dengan dia, bapak tidak nganggap kamu anak. Keluar kamu dari rumah sini. Dan you tetap menikah dengan orang yang tidak setujui. Kesalahanmu apa? Cuman menikah dengan orang yang tidak disetujui. Bukan zina loh, tetap menikah ini. Orang tua itu sudah tidak sanggup. Karena kamu mencederai hatinya. Karena dia yang merawatmu dari masih ngompol terus sampai S1 lulus. Terus nikah sakarepmu dewe, kata orang tua, aku sing nyewoki awakmu, aku sing kabeh iku. Sekarang kamu seenaknya sendiri, nggak kuat aku. Wis biarin. Hanya kesalahannya karena nikah. Sekarang bayangin, kamu udah hanya nikah, kamu berzina, kamu membunuh, kamu syirik, dan Allah masih calling you, sini, mirinio, minio, kamu hambaku. Masya Allah, renungin ayat ini di malam hari. Betapapun kita ini ahli maksiat, Allah itu masih memanggil kita. Ya ibadi, wahai hambaku, hambaku. Jadi kalau Anda mau bandingkan kasih sayangnya orang tua dengan kasih sayangnya Allah kepada kita, tidak ada seujung jarinya kasih sayang orang tua itu. Maka kalau Anda mencintai orang tuamu, dan Anda tidak bisa mencintai Allah, nopo namine ini? Terlalu. Karena ya Allah, gak ada apa-apanya orang tua kita dibanding Allah SWT. Sayangnya dia kepada kita. Hatta meskipun kita ini sudah irtikabul kabair, meskipun kita ini sudah melakukan dosa yang amat sangat banyak. Karena itu ayat ini menggunakan kalimat ya ibadi, Masya Allah ya, Masya Allah. Nantinya gini lagi Rek. Dalam bahasa Arab, kata abdun, slave, hamba itu bentuk pluralnya ada dua. Satu ibad, dua abid. Kalau menggunakan kata ibad, biasanya untuk yang positif-positif. Kalau untuk yang abid, itu plural untuk yang positif atau yang negatif. Di ayat ini, Allah tidak menggunakan abidun, tapi ibadun. Ibad itu yang baik-baik. Misalnya kalau di manakib kalimatnya itu ibadallah, ibadallah, ibadallah kalimatnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshun, ibadallah. Ya, semua pakai kata ibad. Ibad itu bentuk plural dari hamba-hamba Allah yang baik. Apa maknanya? Allah itu masih punya positive thinking. Ya memang Allah ya. Maksudnya orang tua, kalau kamu ngelihat anak itu begal, wes sudah punya positive thinking, aduh wes panjen anak Dracula paling dekne ngoten. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Renungkan itu Rek. Renungkan, Masya Allah betapa baiknya engkau ya Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang keterlaluan dalam bermaksiat kepada Allah, yang keterlaluan dalam menuruti hawa nafsunya. Wes banyak dia melakukan maksiat. Gini ya, setan itu godain kita awal-awal agar berbuat maksiat dengan cara diiming-imingi dulu. Tidak apa-apalah, nanti kan bisa tobat. Wajarlah. To err is human. To forgive is angelic, kata orang bule ya. To err is human. Berbuat salah manusiawi. Bukannya banyak yang sudah jadi setan sekarang ini. Yang ngomong, ndak apa-apa lah, wong si enom ae lho. Sajane iku setan ngono iku. Minal jinnati wana, setan dari kelompok manusia. Kamu masih muda, enjoy your life guys. Wah, misalnya ya. Padahal itu saitonik
Ya, karakter orang yang ngomong begitu itu. Ya, jadi menarik kalau kita pikirkan sekarang ya. Setan itu begitu awal-awal. Menyaut kita udahlah, enggak apa-apa, nanti taubat. Yang penting taubat, nanti gampang lah. Nanti kalau kita ini sudah banyak melakukan dosa, ganti setan itu. Puncaknya kalau setan goda begini nanti, udahlah ngapain kamu berbuat, ngapain kamu bertobat, enggak mungkin kamu diampunin. Potongan kaya awakmu gue enggak mungkin. Terlalu banyak dosa. Itu maksudnya. Oke? Jadi kalimatnya kemudian menggunakan kata asrofu ala anfusihim. Ini orang-orang yang ngelihat dirinya sendiri sudah jijik. Kamu pernah enggak punya teman yang kalau diperingatin kebaikan udah mental? Udahlah biarinlah, saya ini memang jelek. Kayaknya memang saya ini ahli neraka. Dia enggak punya harapan baik hatta untuk dirinya sendiri. Nah ini ayat ini tentang mereka. Kalau Anda belum di situ, alhamdulillah, kita ini dikasih yang paling maksimum ayat ini bicaranya. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Al-qanut ay al-ya'su. Ya'su itu dari kata asa. Asa itu bahasa Arab. Jangan putus asa. Asa itu bahasa Arab. Apa asarnya? Harapan. Nah, ayis, orang yang tidak punya harapan, putus asa dia. Bahasa Arab itu asa ya. Jadi al-ya'su ya itu orang yang putus asa. Allah menyatakan wala taqnatu, jangan kamu putus asa. Jangan kamu losing your hope. Tadi apa? Setan itu godanya, awalnya dia kasih kamu hope. Harapan, wish. It's okay. You still young. You can make up someday. Kamu enggak apa-apa lah berbuat salah. No, still young. Nanti tinggal tobat sama Allah. Enggak apa-apa lah pacaran dulu. Nanti tobat. Enggak apa-apa lah pegang-pegangan. Habis gitu kamu bisa nangis waktu tahajud. Masih ngasih hope. Dikasih harapan-harapan. Nanti kalau kita ini sudah banyak berbuat maksiat, ganti setan caranya. Setan memberikan kita losing your hope. Sehingga kita enggak punya harapan terhadap diri. Hopeless, wes. Nggak mungkin lah, saya nggak mungkin diampuni. Nggak mungkin lah. Hatta haji nggak berani. Ada nggak orang yang haji nggak berani? Takut saya banyak dosa. Nanti kalau ke sana saya dihajar malaikat. Adulah, banolah, mending bayangin. Itu setan, rek, yang begitu itu. Karena membuat orang takut kemudian hatta untuk bertaubat. Bayangkan ya, hati-hati. Ini kelompok orang yang gitu, yang la taqnatu mir rahmatillah. Mereka ini sampai putus asa. Allah menyatakan apa? Jangan berputus asa min rahmatillah, dari meraih dalam tanda petik rahmatnya Allah SWT. Juicy kata ini. Perhatikan kata ini ya. Kalau kita ini berbuat dosa, pantasnya minta apa? Kalau kamu commit so many mistake, kalau kita melakukan kesalahan banyak, kita ini minta apa? Maaf lah, forgiveness lah, ya dah, wajarnya. Kalau kita punya salah, mestinya minta maaf. Misalnya kamu punya banyak salah, saya pernah punya kesalahan dulu. Saya pinjam bukunya dosen saya, oke? Dia dapatin dari Rusia, ada tanda tangan gurunya, profesornya dulu. Ya, saya masih ingat bukunya Karl Marx segini, dah. Ada tanda tangan gurunya, sentimental sekali buku ini berarti. Saya fotokopi, dihilangin sama tukang fotokopinya. Wah, sumpek saya. Guru saya marah-marah. Kata dia, ini bukan masalah buku. Ini ada tanda tangan profesor saya. Waktu saya masih di Rusia, kata dia. Waduh, sumpek saya. Saya enggak ngomong sendiri, saya bawa, yang fotokopi saya bawa. Bukan salah saya, Prof. Tapi dosen saya enggak mau tetap. Kira-kira pantasnya saya itu mendapatkan ampunan atau saya mengharapkan grade A? Ampunan lah, enggak punya di otak saya. Oke, please, kasih saya angka A ya. Nah, 4.0, oke? Enggak mungkin lah. Saya mengharapkan apa? Forgiveness. At least saya diampuni. Kalaupun tidak mungkin, saya masih belum tahu. Hatta tidak lulus itu ada di pikiran saya. Kau yang tidak lulus, aku wis. Nah gitu dah. Karena saya menghilangkan sesuatu yang sangat berharga.
saya tidak lulus wes. Gitu pikiran kita itu. Bayangin sekarang, ini orang melakukan dosa amat sangat banyak. Dan dia kehilangan harapan. Harapannya mestinya, saya itu waktu baca ayat ini, mestinya begini. Janganlah kalian berputus asa untuk meraih ampunan Allah. Gitu toh mestinya. Sekarang saya baca. Apa kalimatnya? Janganlah kalian berputus asa untuk meraih rahmatnya Allah. Ibarat saya, dosennya, kalian yang menghilangkan buku itu, terus saya bilang gini, tenang aja. Kamu jangan putus asa ya untuk mendapat nilai A. Kira-kira ya apa kita? What? Lagi itu tuh. Saya sudah melakukan salah, bukan saja dia tawarkan maaf, tapi dia tawarkan kamu masih, you can still get grade A. Ya, kamu bisa dapat distinction A. Wow, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Mestinya itu maghfirah, tapi kalimatnya menggunakan rahmah. Kamu jangan hanya minta maghfirah, hatta minta rahmah tak kasih. Ya Allah. Jenengan kalau tidak nangis di dalam hati, nanti kalau baca sendiri tidak nangis, keterlaluan itu. Jangan pikir, ya Allah, saya ini sudah salah. Misalnya saya digituin, apa tidak nangis saya? Misalnya saya berbuat salah banyak, terus nggak apa-apa ya, it's okay. Nah, berbuat salah itu manusia. Dan saya tahu pikiranmu, kamu merasa kamu mungkin tidak lulus kan? It's okay. Hatta kamu masih bisa peluang dapat A. Kira-kira saya nangis tidak? Thank you Prof. Lagi itu tuh saya. I'm really sorry. I commit huge mistake. But anyway, thank you so much Prof. Gitu saya. Kenapa? Karena saya merasa, kok bisa ya saya berbuat salah sebegitunya, dia masih memaafkan dan masih memberikan saya peluang untuk dapat E. Mestinya yang dapat rahmat itu siapa, Rek? Hamba Allah yang taat. Ini kita yang pendosa. Allah menyatakan, la taqnatu min rahmatillah. Masya Allah. Kalau jenengan renungkan itu, dipikir, ya Allah, how merciful you are. Ya, betapa engkau maha pengasih ya Allah. Jadi kalau ada orang tidak cinta sama Allah, keterlaluan, terbuat dari apa hatinya orang itu? Kenapa sekeras itu hati orang? Buat Allah yang amat sangat mencintaimu. Itu yang paling penting direnungkan. How stupid I am, how dumb I am. Kan gitu toh. Betapa Allah sangat sayangnya buat saya, ngasih peluang yang sangat banyak. Positif terus melihat saya. Dan kenapa saya tidak bisa berubah? Oh stupid, harus gitu mestinya. Masya Allah, kita ini mestinya berubah dengan baiknya Allah sama kita. Masya Allah ya. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah memaafkan, mengampuni semua dosa. Sekarang lihat ujungnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sekarang lihat kan. Innahu, sesungguhnya dia Allah. Al-ghafur ar-rahim. Al-ghafur, zat yang memberikan maghfirah. Ar-rahim, zat yang memberikan rahmah. Padahal di ujungnya Allah dahuluin rahmah, maghfirah. Baru setelah itu rahmah. Seakan Allah mau bilang, kamu meskipun sejelek apapun engkau, kalau kamu berinteraksi denganku, jangan pernah mengharap yang kecil. Haraplah yang besar. Seperti Rasulullah SAW menyatakan, kalau kamu mau mengharapkan surga, jangan hanya minta emperan surga. Minta jannatul firdaus al-a'la. Kata Rasulullah SAW, mintalah wadkhulil jannata al-firdaus al-a'la. Gitu. Meskipun kalau kepada orang kan keterlaluan gitu itu. Wes ndak ngumpul tugas, UTS dapat 20, UAS dapat 10, minta A ya Pak Ustadz, A ya Pak Ustadz, Pak Rektor, misalnya Pak dosen A ya. Kata desane mendem konta. Gak mungkin lah. Gak mungkin, tapi kepada Allah kita harus gitu. Kita ini ngeliat diri kita, ya Allah kayaknya enggak mungkin lah saya ini. Kalaupun masuk surga lah paling kelas ekonomi. Enggak mungkin lah first class. Enggak, kita ini tetap harus husnudzon kepada Allah. Mintanya yang Firdaus al-a'la, Padahal ujung ayat ini innahu huwal ghafurur
Rahim. Allah menyatakan bukan minta maghfirah tapi minta rahmat. Padahal dia Al-Ghafur Ar-Rahim. Sesungguhnya dialah Allah Al-Ghafur, zat yang maha memaafkan terus menerus, ekstrim dalam memaafkan, dan Ar-Rahim yang terus menerus menyayangi kita. Menarik ya. Rahim itu kalau ada tambahan ya belakang, Rahim itu terus menerus, selamanya Allah sayang. Ya. Karena Allah itu akan menyayangi kita terus menerus. Terus menerus. Karena itu tidak ada gunanya kita ini give up terhadap kesalahan yang kita lakukan. Masya Allah ya, saya pernah ketemu dengan orang, seorang polisi, tidak harus saya ceritakan orangnya, di mana kerjanya, tidak perlu. Orang ini habis sholat, ketemu saya. Terus dia cerita, dia nangis seperti anak bayi. Kata dia, Ustaz, saya ini banyak dosa Ustaz. Saya lupa, 63 atau 65. Saya ini sudah bunuh 63 atau 65 orang Ustaz. Ingatan saya, orang yang bunuh banyak itu cuma ada di Arba'in Nawawi. Ya, bunuh 99 orang. Ini saya berhadapan langsung. Saya itu Ustaz, bunuh 63 orang Ustaz. Waktu saya bertugas itu. Pokok ada, itu saya tembak aja dah. Pertama, enggak nyesel Pak gitu Pak. Waktu dulu itu enggak Pak. Jadi malah habis bunuh itu, darahnya itu saya usapkan ke bibir gini kata dia. Terus macem-macem, bukan hanya bunuh, yo zina, yo bunuh, yo macem-macem. Istrinya ada 3 orangnya, yang 2 sudah dicerai. Sekarang ini tidak punya apa-apa. Terus sekarang ini mulai belajar ngaji, tobat, nangis. Nah, coba bayangin, kalau kita ketemu 2 orang begini, ya nopo kinten-kinten. Juru hati, nah mungkin lah Pak, kayak rokok sampean lah, kakean dosa sampean lah. Ada pantasnya begitu sebagai manusia. Pinter Pak, bunuh orang 60, zina, iya, wis langganan, berbuat kejahatan yang lain udah sering, berbagai dosa saya lakukan, kata dia. Kira-kira apakah saya ini bisa masuk surga Ustaz? Nangis Usia. Coba renungkannya. Allah masih ngasih peluang untuk orang yang kayak begini ini, ditemukan jalannya untuk bertaubat. Buktinya dia perlahan-lahan untuk bertaubat pada Allah SWT. Itu sayangnya Allah. Fir'aun, kurang apa Fir'aun itu? Ngaku jadi Allah. Ya, bunuh bayi-bayi. Udah keterlaluan lah dosanya. Allah utus untuk Fir'aun 2 orang nabi. Tidak cukup 2 orang nabi, masih dipasani. Faqula lahu qawlan layyinan. Berdakwalah kepada keduanya dengan ucapan yang lembut. La'allahu yazakka. Boleh jadi dia akan mau mensucikan dirinya. Masya Allah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Allah itu meluaskan tangannya sebagai simbol penerimaan. Jangan dibayangin terlalu berarti punya tangan Ustaz ya, enggak gitulah. Itu simbol ya. Allah meluaskan tangannya. Bil-lail, di malam hari, liyatuba musi'un nahar, untuk menerima pelaku maksiat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah meluaskan tangannya di siang hari, liyatuba musi'ul lail, untuk menerima tobatnya pelaku maksiat di malam hari. Sepanjang kita mau taubat, apapun saja, kapanpun saja, diterima oleh Allah SWT. Malam yugharghir, sebelum nyawa kita di sini, gharghir, namanya bunyinya aja mirip, gharghir, ya gharghir lah mirip. Karena orang dicabut rohnya dari kaki ya, tarik, nanti dikeluarin dari mulutnya sini, dikeluarin. Makanya kalau sudah sampai sini nggak diterima taubatnya. Pokoknya sebelum malam yugharghir, sebelum di sini. Fir'aun di sini, dia kedelep banyu, baru sudah di sini dia baru ngomong, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dari malaikat kasep, blep no pisannya, blek. Dan bisa diterima tobatnya kalau di sini. Malam yugharghir. Lah untuk orang yang kayak begini, setelah dipanggil mesra oleh Allah, tinggal apa? Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah.
min qabli ayyatiyakumul adzab thumma la tunsarun. Lakukan saja inabah. Taubah itu dibagi jadi 3. 1 taubah, 2 inabah, 3 aubah. Taubat itu taubat kelas ekonomi. Taubat lebih keren lagi kelas bisnis namanya inabah. Taubah kelas eksekutif namanya aubah. Kalau yang kelas eksekutif ini para anbiya yang paling sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman disebut dalam Al-Qur'an innahu awwab. Nabi Ayub di dalam Al-Qur'an disebut innahu awwab. Kalau Anda melakukan inabah, pribadi Anda nanti hati Anda menjadi qalbun munib. Ya, qalbun munib. Kalau Anda menjadi taib, kalau Anda bertaubat, Anda menjadi taib. Allah paling puncak. Allah itu tawwab. Tawwab, maha penerima taubat. Tabah itu sebenarnya artinya roja'ah, kembali. Kita ini sama Allah awalnya, karena kita ini diciptakan oleh Allah, dekat. Waktu kita melakukan maksiat, makin jauh. Maksiat lagi makin jauh, maksiat lagi makin jauh, maksiat lagi makin jauh. Kalau kita mengambil jalan pulang kembali, menuju titik asal, namanya tabah, ay roja'a. Orang menikah, akad nikah, awalnya jauh, dekat dia. Angkah tuka, wazawaj tuka. Oke, dekat dia sekarang, diikat oleh akdun nikah. Begitu dia selingkuh, jauh dia. Selingkuh lagi, jauh dia. Kemudian sampai menikah dengan janda beranak 2, cerai dia. Wah, kalau dia sadar, rujuk namanya. Roja'a, kembali lagi dia. Oke. Kalau kepada Allah istilahnya bukan rujuk, tapi istilahnya taubah. Orang kembali. Lah yang menarik, sekarang gambarannya ya. Ini istri, ini suami. Akad nikah, cinta 100%. Setelah 5 tahun selingkuh suami. Cinta 0%. Oke. Cerai akhirnya. Suami kemudian sadar diceraikan. Pelakor ini diceraikan. Sekarang dia sadar mengemis cinta istrinya yang awal. Oke Hani, ya saya salah dulu begini, maafkan saya kembali. Istrinya karena sudah beranak 5 dan dia mikir, oke lah saya terimalah. Pertanyaan saya, kira-kira siapa yang lebih cepat bertemu di titik? Jalannya siapa yang lebih cepat? Suami atau istri? Menyambut taubatnya ini. Suami lah. Dia kecepatan 60 km per jam, Dini 5 km per jam. Dengan males dia. Tapi aku saking duwe anak, ya nanti anak kok enggak terima, males dia. Iya tak? Yang sini ngebut. Ya. Karena dia senang. Bahkan sini mungkin enggak bergerak sama sekali. Bah, lek panjenengan yang umum ke rumah saya terami, saya terima. Allah itu menggambarkan kenapa Allah disebut dengan At-Tawwab. Karena kalau kita ini berdosa, kalau kita mengambil jalan pulang untuk taubat pada Allah, kalau kita berjalan, Allah berlari. Kalau Anda satu langkah, Allah berlangkah-langkah menyambut Anda. Masya Allah. Ya. Allah itu nunjukin Masya Allah. Kalau kita berjalan, Allah harwalah. Allah lari gambarannya. Ya bahasa puitis ojo gambarno, ya ono apa lari Ustaz? Yes. Enggak mungkin lah. Orang desa yang enggak bisa mikir begitu. Ini puitik. Bahasa puitik. Allah akan jauh lebih cepat. Speedy dia movingnya. Kenapa? Karena dia At-Tawwab. At-Tawwab. Lah, kalau kita ini banyak dosa, satu yang harus kita lakukan, wa anibu ila rabbikum. Inabahlah kepada Allah SWT. Taubatlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Bagaimana taubat itu? Satu, stop dari perbuatannya, dari stop maksiat. Yang dilakukan kalau zina, stop enggak zina. Kalau pacaran, stop enggak pacaran, stop dulu. Yang kedua, nyesel. Jadi orang itu kalau tobat harus nyesel. Kalau enggak ada penyesalan, enggak diterima. Kenapa kamu sudah enggak mau pacaran lagi? Iya, saya udah tobat. Tapi tidak pernah nyesel. Saya masih
saya terbayang-bayangnya dulu. Ada terima nih. Ada terima, enggak boleh. Atau begini, ada orang misalnya peminum khamr. Kemudian dia stop enggak minum khamr. Ketika ditanya, kenapa enggak minum khamr, tobat saya. Kenapa tobat? Kemarin saya ke dokter. Dokter bilang kalau saya masih minum khamr, copot jantung saya. Namanya tidak nadam. Jadi yang pertama stop, yang kedua nadam, yang ketiga berusaha untuk tidak mengulangi. Satu, wa anibu ila rabbikum. Yang kedua, wa aslimulah. Pasrah total kepada Allah SWT. Sekarang hidupnya harus berhaluan dengan aturan yang dibikin oleh Allah SWT. Tidak hidup dengan caranya dirinya sendiri. Itu namanya taslim. Taslim. Sekarang surrender. Fully surrender to Allah SWT. Kenapa dibegituin? Lihat ujungnya. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum azab mendatangi kalian, thumma la tunsarun, kemudian Anda tidak bisa lagi ditolong. Allah sekarang membuka pintunya yang lebar, diterima kita, syaratnya cuma inabah dan taslim. Karena kalau kamu tidak mengambil this is the last chance, ibaratnya begitu, this is the last chance. Kalau kamu tidak mengambil dua ini, repent, yang pertama inabah, habis itu surrender to the will of God, surrender, give up, submit, ya, submissive kepada will of Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak melakukan ini, ngapain kata Allah? Summa la tunsarun. Kamu akan diazab oleh Allah dan tidak ada satupun orang yang bisa menolong kamu. Seperti Qarun, sudah diingatin. Kata Al-Quranul Karim, dia termasuk golongan yang tidak diselamatkan dan tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan Qarun. Seperti Fir'aun, dia tidak bisa lagi diselamatkan. Itu yang harus kita fikirkan berkenaan dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT. Terakhir, kita ini insya Allah bukan wahsy. Kita ini insya Allah bukan pelaku kabair. Oke lah, pasti di antara kita ini tidak ada satupun yang tidak berdosa. Kita ini berdosa. Tapi insya Allah kita belum pernah bunuh orang. Ya tak? Kita ini tidak pelaku dosa besar. Karena itu kalau wahsy, kalau orang-orang pelaku dosa besar bisa meraih ampunan Allah dan bahkan menjadi ahli surga, maka kita yang alhamdulillah belum seburuk mereka, tentunya harus lebih mampu lagi untuk bisa meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Malik bin Dinar, seorang polisi pemabuk, syartoh dia ini, polisi di Baghdad sana, di Basrah dulu. Tidak ada satu perempuan pun yang mau menikah dengan dia. Semua ucapan kepada Malik bin Dinar buruk semuanya. Suatu hari ada seorang ibu sama anaknya membeli sesuatu ke pasar. Setelah dia membawa barang beliannya, ada maling mengambil barang itu. Teriaklah si ibu dan anak itu. Malik bin Dinar, polisi penjaga pasar ini, tiba-tiba seakan-akan mendapatkan calling, berusaha menangkap si pencurinya, tertangkap, diambil barangnya, dikasihkan kepada ibu. Untuk kali pertama, ada ucapan yang baik untuk Malik bin Dinar. Anak kecil itu kemudian berkata kepada Malik bin Dinar, terima kasih Pak Polisi. Seneng Malik bin Dinar. Lihat ya, kita ini kadang tidak tahu taubatnya seseorang itu. Kadang-kadang kita justru menghalangi orang untuk bertaubat. Karena pandangan sinis kita, ucapan jelek kita kepada orang-orang pelaku maksiat. Lihat yang menarik, Malik bin Dinar kemudian malamnya berpikir, saya kepingin punya anak. Tapi siapa perempuan yang mau menikah dengan saya? Enggak ada dia. Akhirnya dia memutuskan membeli seorang budak, dinikahi budaknya, punya anak. Setiap dia minum minuman keras, anaknya menampel minuman. Sampai usia 2 tahun anaknya mati. Berhenti dia minum keras, tambah menjadi-jadi. Sekarang dia tidak punya siapapun. Yang dulu dia harapkan adalah anak, sekarang tidak ada lagi. Dia minum keras makin menjadi-jadi. Singkat ceritanya, malam dia tertidur lelap bermimpi. Dia dikejar ular yang sangat besar, lari ketakutan di hari akhirat.
Ada orang tua, dia bilang, Pak tua tolong saya dikejar ular, mau memakan saya. Kata Pak tua, saya enggak bisa, saya powerless. Kamu naik ke atas bukit sana itu, di sana banyak anak-anak kecil yang mungkin bisa membantu kamu. Di sana kemudian dia lari ke atas, anaknya memanggil dari jauh, Abi, Abi. Kemudian dihalau ular itu oleh anak kecil itu. Malik bin Dinar meletakkan anak kecilnya ini, anaknya yang mati itu di pangkuannya. Seperti dulu di dunia dia bermain dengan jenggotnya. Anak kecil itu kemudian berkata, Alam ya'ni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Tidak sampaikah ayah waktunya bagi orang yang mengaku beriman untuk tunduk hatinya, taat kepada Allah dan kepada Al-Quranul Karim? Nangis Malik bin Dinar, kamu kok ngerti Quran nak? Kata dia, iya ayah, saya lebih tahu Quran di sini daripada di dunia. Apa maksudnya ular itu ayah? Ular itu adalah dosa-dosamu ayah. Apa maksudnya orang tua itu? Orang tua itu adalah amal baikmu yang terlalu sedikit sehingga tidak bisa menghalau ular itu. Ayah, tidak cukuplah waktunya untuk tobat kepada Allah. Terbangun dia, nangis sejadi-jadinya, dan malam itu dia bertekad akan sholat subuh tobat ke masjid untuk kali pertama sepanjang hidup, ke masjid Basrah, masjid Jami' Basrah. Saat itu ulama terbesar Basrah adalah seorang tabi'in namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi imam subuh. Malik bin Dinar pertama kali menjadi makmum. Yang dibaca adalah oleh Imam Hasan al-Basri, Alam ya'ni lilladzina amanu, ayat yang tadi malam dia dapatkan dari anaknya, dibaca lagi di subuh oleh Imam Hasan al-Basri. Alam ya'ni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Nangis Malik bin Dinar. Dia kemudian menjadi muridnya Hasan al-Basri. Setelah meninggal Hasan al-Basri, siapa yang mengganti kedudukannya Hasan Basri? Imam Malik bin Dinar. Kisah ini dituturkan sendiri oleh beliau, Malik bin Dinar, saat kemudian menjadi imam orang-orang Basrah, dan dia tertunduk, nangis dia. Kemudian dia cerita, dulu saya adalah seorang polisi. Anda bukan Malik bin Dinar. Anda tidak sejelek Malik bin Dinar. Malik bin Dinar bisa menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Taubat dan sungguh-sungguh. Kita ini punya peluang yang sama untuk menjadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi orang yang saleh, untuk menjadi ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal apakah kita mau atau tidak. The offer is there. You take it or you leave it. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz. Semoga dengan ini dapat memberikan kita pemecahan masalah yang selama ini kita cari dan menjadi jalan untuk kita menuju ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini ada acara sesi tanya jawab dan ada diskusi. Kepada ikhwan bisa mengajukan tangannya, dan untuk akhwat bisa menuliskan pertanyaannya di selembar kertas dan diberikan kepada teman-teman panitia. Untuk ikhwan, ada yang bertanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai tobat. Jadi saya ingin bertanya tentang bagaimana dengan dosa-dosa kita, tentang bagaimana ketika kita ingin tobat namun masih ada orang yang dendam dengan kita, atau ketika kita ingin tobat tuh
kita masih punya utang di masa lampau. Jadi kita kayak punya utang dengan seseorang, namun seseorang itu sudah meninggal, seperti itu. Terus yang kedua mungkin pertanyaannya, apa ya? Mungkin itu saja dulu. Pertanyaan keduanya saya lupa. Saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita punya hutang sementara yang dihutangi telah meninggal dunia? Bayar ke ahli waris atau ke ibunya, ke kakaknya, ke adiknya, ke saudaranya. Cari saudaranya, cari orang tuanya, bilang bahwa kita punya kesalahan. Bagaimana kalau semua usaha yang kita lakukan untuk mencari relatifnya, orang tuanya, saudaranya atau siapapun, tapi nggak ada, apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak punya sumber atau apapun lah yang mengaitkan kepada siapa penghutang itu, maka bayarlah kepada lembaga yang nanti punya kemanfaatan secara umum, misalnya kepada lembaga kepada semua institusi yang bermanfaat secara umum. Kita kembalikan lagi kepada kepentingan ammah, maslahah ammah. Itu intinya. Tetap harus disaur, tetap harus dilakukan. Ya istighfar kemudian, karena kita tidak bisa ketemu dengan orangnya. Niatkan itu sebagai membalas hal yang kita hutang. Ya. Itu satu. Bagaimana kalau kita bertaubat sementara ada orang yang masih belum menerima? Urusan orang itu tidak ada urusannya dengan kita. Taubat kita itu kepada Allah SWT. Mau orang masih sinis sama kita, mau orang tidak, itu urusan dia. Kalau misalnya kita punya salah sama seseorang, kita sudah minta maaf, orangnya saya. Yang penting kita sudah tulus minta maaf. Urusan dia masih mendendam, itu urusan dia. Sudah bukan menjadi urusan kita. Tugas kita ini hanyalah benar-benar sungguh-sungguh minta maaf dalam hati. Dalam benar-benar dari hati. Urusan dia maafin atau tidak, itu urusan dia dan Allah SWT. Tugas kita minta maaf, ya. Tugas kita meminta maaf. Itu yang harus kita lakukan. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi pemikiran-pemikiran pembenaran diri saat melakukan suatu dosa. Nah, ini setan, namanya rasionalisasi. Atau dalam bahasa yang lain namanya taswil. Bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu alama tasifun, kata Al-Quran Karim. Saya tanya, bunuh orang itu dosa besar enggak? Dosa besar. Saudaranya Nabi Yusuf niatnya membunuh atau enggak? Iya sebenarnya membunuh, meskipun dengan cara yang setengah hati lah. Awalnya benar-benar niat bunuh, tapi datang ide yang lebih cemerlang, masukin aja ke dalam sumur. Tapi sumurnya ini sumur yang tidak bertuan dan dalam. Kemungkinan kalaupun dia tidak langsung mati, tapi dia tidak bisa naik. Kalau orang ada di dalam sumur dan tidak bisa naik dalam waktu yang lama karena sumur itu tidak digunakan daily basis, mati atau tidak? Matilah. Maksud saya ini untuk menggambarkan ini orang melakukan kriminal yang besar. Pulang nyantai, dramanya dipakai, pulang habis isya, biar tidak ketahuan. Orang itu kalau mau berbohong dipasang semuanya drama. Ya, satu, timingnya pas. Jangan pulang sore-sore, nanti ketahuan. Kalau kita nangis tidak keluar air mata ketahuan. Oke lah, agak gelap. Isya'an kata Al-Quran. Yabkun, sama menangis terus. Abah, kepada Nabi Yakub ini. Dan anaknya Nabi, Gus semuanya ini yang melakukan. Bayangin ya, bukan orang biasa, orang pinter-pinter ini. Tapi nanti melakukan rasionalisasi.
Habis gitu dia datang nangis dia. Terus dia bilang pakaiannya ini udah dikasih lumuran aksennya, udah dikasih lumuran darah. Terus dia bilang dengan kalimat yang baik, wah kiranya ayah, saya ini benar ayah. Kamu pasti tidak akan percaya. Yusuf itu kami letakkan di tempat kami meletakkan barang-barang kami. Anda kalau outing meletakkan barang-barang, makanan, semuanya pakaian diletakkan di tempat yang aman atau enggak? Tempat yang aman, karena itu kehidupan Anda di situ. Kata dia, kami meletakkan Yusuf di tempat yang paling aman, ayah. Kami tidak mengajak Yusuf, kenapa? Yusuf masih kecil. Kami main game untuk orang besar. Yusuf tidak bisa lah, Yusuf pupuk bawang, dia nggak bisa ikut. Rasional, karena itu kami bermain. Lah, pas kami lagi asik bermain, padahal Yusuf sudah saya letakin di tempat yang aman, rasional lah. Tiba-tiba fa'akalahu dhi'bu. Tiba-tiba ada wolf, serigala yang makan dia. Jadi ini bukan our mistake ayah. Nabi Yusuf menyatakan bal sawwalat lakum. Persoalan dosa besar ini, kriminal ini, kamu anggap sebagai persoalan yang kecil dan kamu merasa ini oke-oke saja kamu lakukan. Padahal ini persoalan yang besar yang kamu mestinya nangis. Bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tapi kamu anggap dirimu oke-oke aja. Sawwalat taswil itu dua ya, satu tashil, dua tazyin. Setan itu nggodain kita nanti rasionalisasi. Yang pertama dimudahkan. Kamu kalau ngerpek, wajarlah. Anyone does that. Every student cheating. It's not my mistake, it's our mistake. Saya kira Tuhan juga pemaaf deh. Ya, rasionalisasi. Jadi yang pertama itu tashil. Tashil. Saya kira Allah juga penyayang deh. Orang masih muda kok, wajarlah melakukan ini, pacaran, hanging out kesana kemari. Yang penting tidak zina. Misalnya, namanya apa itu? Tashil. Nanti setelah tashil, puncaknya lagi namanya tazyin, di beautification. Justru kalau melakukan perbuatan maksiat, kita ini merasa keren. Wow, itu sudah puncak. Sudah puncak. Kalau Anda nanti jadi pejabat, Anda terima suap, wajarlah wong saya kok yang memberikan surat pelizinnya. Saya yang bikin keputusan, wajarlah. Ya kalaupun salah, nanti saya umroh lah. Insya Allah aman. Itu namanya tashil. Jadi rasionalisasi itu gini ya, kita ini makhluk rasional. Rasionalisasi itu upaya untuk menjadikan sesuatu itu menjadi rasional. Gini, Allah itu sebenarnya sudah meletakkan cahaya dalam hati kita. Kalau kita berbuat salah, itu nggak enak sendiri sebenarnya. Orang psikologi nyebut guilty feeling. Tapi itu kita lawan guilty feeling itu dengan cara rasionalisasi. Caranya adalah, terus bagaimana Ustaz agar kita ini tidak melakukan rasionalisasi? Kembali ke Quran. Kembali kepada ukurannya bukan ukuran akal kita. Baca, fahami tentang kepada siapa kita melanggar, bagaimana nanti hukumannya. Dan Allah itu ngasih kesempatan kita tidak tahu sampai kapan. Pas kita melakukan maksiat kita mati, bagaimana kemudian? Dan seterusnya ya. Jangan percaya dengan rasionalisasi yang kita bikin sendiri. Ya, jangan percaya dengan rasionalisasi yang kita bikin sendiri. Yang kedua, yang paling penting lagi setelah kognitifnya itu dibangun, bisa lain, cari lingkungan yang baik. Kadang-kadang kita ini orangnya baik, cuman keliru dapat kos-kosan, keliru punya teman, keliru berhanging out, itu yang bikin kita jadi jelek. Padahal kitanya baik awalnya. Jadi pastikan itu, kalau kita sudah punya teman yang baik, lingkungan yang baik, otak kita benain dengan cara ngikutin Al-Quranul Karim, ngikutin standar yang benar, insya Allah kita akan berubah. Ya. Rasionalisasi datangnya dari setan. Ingat-ingat, setiap kita menjustifikasi sesuatu yang tidak benar, sehingga kemudian justified, itu datangnya dari setan. Tugas setan itu adalah untuk melakukan rasionalisasi. Apa buktinya dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ana khairum minhu.
Kamu kenapa tidak sujud? Ya mesti ayolah. Saya ini S3. Dia itu cuman S1. Lalu kok dia yang dijadikan general manager? Saya dong. Saya S3. Saya lebih baik daripada dia. Make sense apa enggak? Make sense. Tapi itu rasionalisasi. Kata dia, saya diciptakan dari api. Dia diciptakan dari tanah liat. Saya lebih baik daripada dia. Saya sujud ribuan tahun. Adam sujud aja belum pernah, baru diciptakan. Terus dia mau jadi general manager, jadi CEO. Sorry ya, saya tidak mangkang sama Tuhan. Niku rasionalisasi yang dibikin oleh Tuhan. Rasionalisasi itu membuat kita tetap terus di dalam maksiat. Cirinya begitu. Maka kalau kita ini terus melanggar sama Allah, itu tanda rasionalisasi. Dihindari ya. Masih ada mas? Satu lagi ya. Assalamualaikum, mohon maaf kalau bertaubat namun kumat, bagaimana Pak? Terima kasih. Ada hadis yang menarik ya. Kalau ada orang tobat, ngelakuin lagi, tak ampuni kata Allah. Tok ngelakuin maksiat lagi, tak ampuni kata Allah. Sampai ketiga kali tak ampuni kata Allah. Kalaupun dia, berapapun dia maksiat, asalkan dia bertaubat kepadaku, tak ampuni dan aku tidak peduli. Ibaratnya, kalau kita berdosa 100 kali, dan kemudian yang ke-101 kemudian kita taubat, Allah tidak peduli dengan yang 100. Yang jelas, saat bertaubat, jangan pakai koma. Insya Allah, saya insya Allah sudah bertaubat Ustaz. Tapi yang tidak tentu juga kalau misalnya, nah itu yang tidak pasti diterima udah. Tapi jenengan taubat, misalnya, saya demi Allah Ustaz. Misalnya, I am addicted to porn. Saya nggak bisa nggak ngelihat pornografi Ustaz. Saya susah. Paling saya bisa bertahan seminggu. Habis itu nonton lagi. Gimana saya ini Ustaz? Tapi asalkan ngeten ya, waktu taubat itu beneran. Saya ya Allah, stupid misalnya. Enggak, saya udah enggak mau lagi nonton. Dan diikutin bener, semua file porn di HP, delete sampai nyesel, delete. Misalnya delete semuanya, semua akses. Itu namanya beneran. Dene kemudian 1 minggu enggak kuat, karena sudah masuk di otak saya sini, memanggil lagi, calling lagi, porn, misalnya. Dia lihat lagi, itu namanya masih enggak apa-apa, nanti tobat lagi. Ya tetap apa-apa ya, bukan enggak apa, maksud saya itu namanya gitu itu maksudnya, bukan yang tobat begini. Misalnya saya insya Allah udah tobat Ustadz, tapi yang enggak tahu lagi namanya Ustadz, anak muda lah gitu, itu enggak tobat benar sebenarnya gitu. Tobat itu benar-benar harus berubah. Tapi kalau setahun kemudian enggak tahulah kita kemudian melakukan lagi, it's okay, nanti asalkan kita mau tobat lagi diterima oleh Allah SWT. Bahkan Allah menyatakan kalau seluruh dunia ini nggak ada orang yang berbuat dosa soleh kabeh, menarik, seneng nggak Allah? Nggak suka. Kalau semua ini baik, kata Allah, nanti aku gantikan dia dengan makhluk yang baru yang kemudian berbuat dosa dan kemudian bertobat kepadaku. Masya Allah ya. Meskipun ini pengandaian sebenarnya, tidak mungkin di seluruh dunia ini orang menjadi baik. Tapi untuk gambaran bahwa kalau kita berdosa, itu bukan berarti itu the end of your life. Kita ini masih bisa untuk memperbaiki diri lagi. Itu maksudnya. Bukan kumatnya yang penting, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada orang yang terus kayak begitu itu, ulang lagi, diulang lagi, mentok. Ada seorang pemuda datang ke Rasulullah SAW. Dia bilang begini, ya Rasulullah, izinkan aku bertaubat, izinkan aku berzina. Dia ini tidak tahan berzina. Dan dia jujur datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kalau saya kiainya, kira-kira ya nopo? Sini le, kaploke kon, rek kok mbok sing bener po, oh dadi wong. Ngono kalau saya. Rasulullah ndak. Saya izinkan saya berzina ya Rasulullah. Sini kamu. Dirapatkan dengkulnya Nabi dengan dengkulnya anak muda itu. Kemudian ditanyai anak muda ini. Nanti kalau dalam psikologi namanya logoterapi ini. Ditanyain sama Rasulullah. Kamu punya adik perempuan? Punya ya Rasulullah.
Kalau adikmu dizinai orang gimana? Lu tak bunuh orang itu ya Rasulullah. Kamu punya kakak perempuan? Punya. Kalau kakakmu dizinai orang gimana? Lu tak bunuh ya Allah. Kamu punya ibu perempuan? Punya ya Rasulullah. Kalau ibumu dizinai gimana? Tak bunuh ya Rasulullah. Anak muda, kalau kamu menzinai seseorang, boleh jadi dia adiknya seseorang, kakak putrinya seseorang, ibunya seseorang, bibinya seseorang. Kalimat itu masuk ke dalam hatinya. Dia mikir, ya Allah. Dia bertaubat, Rasul meletakkan tangannya di dadanya, dan Rasul berdoa, ya Allah, sucikan anak muda ini. Allahumma tahhir qalbak, ya Allah, sucikan dadanya anak ini. Dan kata pemuda ini apa nanti? Tidak ada maksiat yang lebih aku benci di dunia ini melebihi zina. Masya Allah, Masya Allah. Kita ini kadang harus begitu di dalam orang yang melakukan maksiat. Last one. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apakah hukum karma bagi seorang pendosa itu ada dan bagaimana cara menyikapinya? Karma nggak ada. Kenapa? Karena karma itu harus terjadi di dunia. Di Islam enggak. Kalau ada karma, nanti salah satu menariknya adalah what is the function of the hereafter? Apa fungsinya hari kiamat? Ya, enggak. Ya, karma itu dalam teologi yang lain ada, di kita enggak ada. Memang balasan kejelekan pasti ada balasannya. Bedanya begini dalam Islam itu, semua amal jelek mesti ada balasannya, semua amal baik mesti ada balasannya. Cuman bedanya enggak harus terjadi di dunia. Itu bedanya. Karma it must happen di sini. Tinggal kita nanti aja. Dalam Islam enggak. Dalam Islam enggak. Anda kadang berbuat baik, balasannya enggak di sini. Karena Allah terlalu sayang buat Anda. Sengaja oleh Allah, nanti aja. Karena saya nanti tidak punya alasan memasukkan kamu ke surga. Alasannya adalah karena kamu belum dibalas dulu waktu berbuat baik di dunia. Ada caranya begitu. Ya, jadi memang sengaja. Karena itu dunia ini bukan darul jaza, bukan tempat Allah membalas secara equal. Enggak. Ada banyak. Ada perempuan yang baik-baik, naik taksi katakanlah, kemudian dizinai oleh sopir dan mati. Coba, di mana dia mendapatkan keadilan? Di surga. Mungkin orang lain melihat saakeneo mbak iku ya Allah, padahal hafidhoh, padahal dekne itu ya Allah, padahal Allah punya rencana yang lain. Saya mau masukkan dia karena saya terlalu sayang sama dia. Saya mau masukin dia ke dalam jannahnya yang lebih tinggi. Mestinya dia dapat bisnis kelas, saya mau dia eksekutif kelas. Karena itu dia mati dalam keadaan dizolimi, sehingga makin kuat alasannya dia untuk masuk eksekutif kelas. No one knows behind the story, tidak tahu orang. Jadi beda karma ya, tapi pasti ada balasan. Itu yang harus kita tahu. Tapi tidak selalu terjadi di dunia, tidak selalu terjadi di dunia. Begitu juga balasan kebaikan juga tidak selalu terjadi di dunia, balasan keburukan juga kadang tidak terjadi di dunia. Anda kadang melihat ada orang tidak sholat, pemabuk, jelek, matinya enak, diranjang, dan seterusnya. Bedanya gini kata para ulama, kalau orang itu jelek, semua kebaikan yang ada di dunianya dibalas Allah tuntas di dunia. Tidak disisakan di akhirat. Misalnya ada, sampean lihat ada orang yang baik, tapi dia tidak beriman sama Allah. Insya Allah seluruh kebaikannya dibalas di dunia. Sehingga tidak ada alasan nanti di akhirat dia mendapatkan balasan kebaikan. Habis sudah. Namanya baik, anak-anaknya baik, semuanya. Balasan dia berbuat baik. Kira-kira begitu. Sudah tidak ada lagi ya. Demikian insya Allah yang bisa saya sharingkan. Semoga sekali lagi kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bertaubat, karena tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah SWT melebihi orang-orang yang kembali kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Demikian, hadanallahu wa yakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh beliau, dan untuk beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, semoga dapat terjawab di lain waktu dan lain kesempatan. Sebelum kita tutup acara Kismalah pada sore hari ini, kepada Ustadz Muhammad Yahya dimohon untuk menuntun doa. Persilakan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Muhammad Yahya. Itu tadi kajian Kismalah pada sore hari ini. Mari kita tutup kajian pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.